Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi sekarang aku akan membahas praktikum Excel yang ketujuh, yang away from home itu di modul ada di halaman 152. Oke, pertama-tama aku, mau minta kalian untuk ketik dulu nih semua informasi yang ada di modul. Kayak gini, semuanya polos dulu aja, semuanya di sebelah kiri, terus juga, yang di tengah nggak usah diketengahin dulu, yang di bold nggak usah, terus juga layout table-nya nggak usah dulu, pokoknya polos kayak gini nih. Oke, kalau udah sekarang kita akan mulai. Jadi bentar aku kecilin dulu. Kita mulai dari desain dulu. Away from home dan data pendapatan layanan telepon kan ada di tengah ya. Tandanya kita akan buat dia di tengah. Caranya kita mau melakukan merge cells. Jadi kita blok dari A1 sampai G. Oh ya, sebelumnya aku mau, eee, ingetin dulu, jadi kalian tuh ketiknya ini sesuai dengan, eee, kolomnya. Jadi misalnya yang biaya per bulan kan dia dimulai dari D ya, tandanya kalian mulainya di D. Terus juga, kalian kalau ketik misalnya gini, single, jangan sampai ada spasi, karena nanti takutnya Excel nggak bisa data kalian, karena nggak bisa ngedetect datanya karena ada spasinya. Jadi semuanya harus bener-bener, eee, katanya aja single terus langsung enter aja, terus yang MBPS juga kayak gini aja, oke? Oke, tadi kita akan melakukan merge cells, kita blok dari A1 sampai G1, kemudian kalau full screen ini langsung ada di sini merge and center, kita pencet aja. Lakuin yang sama untuk data pendapatan layanan telepon. Dari A2 sampai G2, pencet. Kemudian kita lihat lagi. Mmm, total sama ini, sama ini ya, merge cells juga. Ini total itu dari A sampai F aja, diblok, kemudian kalau tampilannya split screen gini ada di alignment dan merge and center. Aku mau ngasih tips, jadi biar kalian lihat satu-satu, itu caranya kalian blok dulu nih, misalnya yang ini ya, dari A16 sampai F16, kemudian di keyboard kalian, kalian pencet CTRL, ditahan, terus kalian blok lagi yang A17 sampai F17. Ditahan lagi, terus kalian blok A19 sampai B19 untuk biaya jaringan apartemen. Terus kalian blok lagi untuk biaya per bulan itu dari D19 sampai G19. Kayak gini. Kalau udah dilepas CTRL-nya, kemudian pencet Merchant Center. Nah, jadi, nggak satu-satu gitu. Oke, sekarang kita bikin yang bold-nya. Yang di bold ada away from home, data pendapatan layanan telepon, dan lain sebagainya. Kalian blok, bisa di sini, kalau di full screen ada di sini, atau bisa CTRL-B. CTRL-B, terus bawahnya juga CTRL-B. Terus kalau pakai cara yang tadi, tips yang dari aku, kalian blok. Ini kan satu baris bold semua ya. Terus kalian blok lagi semua yang butuh di bold. Pencet CTRL, ditahan, kalian blok. Biaya jaringan apartemen, APT, biaya per bulan, single, double, triple, 20 sampai 50 Mbps, single, double, triple. Oke, kalau udah CTRL-B. Oke. Sekarang kita mau bikin dia, tabelnya ini posisinya di tengah.
Oke, kita bisa blok aja satu sheets, jadi kalian pencet di ujung kiri ini, di ujung kiri atas ini, kalian pencet segitiganya, kemudian kita bisa ke sini, di alignment di home. Dipencet aja biar dia di tengah. Nah, tapi kan nggak semuanya di tengah ya, tandanya kita akan, eee, melakukan penyesuaian. Jadi, yang ini nomor registrasi sama nama pengguna, dia di sebelah kiri, di alignment pilih yang kiri, terus single, double, triple, ini juga di sebelah kiri, yang Mbps ini di sebelah kanan. Oke, sekarang kita mau bikin layout tabelnya. Kita bisa blok tabelnya sampai G aja ya, teman-teman. Dari A4 sampai G17. Kemudian di home, kita pilih langsung di sini borders. Dipencet segitiganya, pilih yang all borders. Lakuin yang sama juga untuk yang bawahnya. Ini all borders, ini juga all borders. Nah, tapi kalau kalian lihat, di sini itu ada garis diagonal di yang kosong-kosong ini. Nah, itu caranya pakai borders juga. Jadi kalian bisa klik ini, terus pencet CTRL, tahan, terus klik lagi ini. Kalau udah kayak gini, kalian ke all borders, kalian ke borders ini, scroll sampai bawah ke more borders. Kemudian ini nih, kita nyalain nih. Kalau misalkan mau yang kayak gini juga bisa, kalau misalkan kayak gini juga bisa, dua-duanya juga bisa. Jadi kayak di Word. Oke, kalau udah, oke. Nah, udah. Kemudian kita mau kasih jarak ya. Oke. Nah, supaya ini, berjarak gitu ya, biar kelihatan nomor registrasi dan nama penggunanya, kita bisa blok satu sheets di ujung kiri atas ini, kemudian kita ke format, di home, ke format, terus auto fit column width. Format lagi, auto fit row height. Oke. Kalau udah kita lihat lagi, dia kan sebenarnya biaya per bulannya ke bawah ya. Biaya per bulan, biaya jaringan apartemen, dan total biaya per bulannya dia ke bawah. Tandanya kita bisa buat, ini dikecilin dulu aja untuk biaya per bulan, biaya jaringan apartemen, mungkin masih dikecilin lagi, dan total biaya per bulan. Nah, ininya kita gedein supaya dia bisa muat 2 baris. Kalau masih kayak gini, kalian blok satu baris ini dari A4 sampai G4, kemudian di home, di sini ada yang namanya wrap text. Diklik, oke. Untuk yang masih di bawah, kalian bisa klik yang middle align. Nah, oke. Untuk ini nggak apa-apa ya teman-teman kalau nggak gitu sama. Jadi, usahakan semirip mungkin aja, tapi nggak perlu yang sama persis. Oke, kita lihat dulu. Oh, ini nih. Away from home-nya dia miring, tandanya kita bisa italic, bisa CTRL-I, atau kalian bisa pencet langsung di sini. Tadi data layanan telepon, kita lihat ada logo telepon ya, di sebelah kanannya. Tandanya kalian bisa ke data pendapatan layanan telepon, kemudian di sini dipencet dulu, dikasih spasi, kemudian kita ke insert, ke paling kanan yang symbols, terus pilih simbol. Nah, ini sama kayak di Word, kalian bisa cari antara di Webdings,
Wingdings biasa, Wingdings 2, dan Wingdings 3. Pasti logonya dari antara 4 itu aja. Kita cari bareng-bareng di Webdings, oke, ini ya. Dipencet logo teleponnya, kemudian klik insert, sampai dia muncul, kalau udah klik close. Oke. Oke, yang belum mungkin tinggal harga yang di bawah sini ya. Jadi kalian itu kan tadi ngetiknya tuh polos gini ya, nggak pakai titik, nggak pakai rupiah. Kita mau buat ada rupiahnya dan jadi ribuan. Jadi kita bisa blok aja, kalau mau sekaligus pakai tips yang tadi, pencet CTRL, ditahan, kemudian diblok lagi yang ini. Nah, kemudian di home, kalian ke sini nih, accounting number format. Dipencet segitiga bawahnya, terus kalian pilih yang rupiah. Nah, kalau muncul pagar-pagar gini artinya kolomnya tuh, nggak muat. Jadi kalian bisa gedein aja, atau sebenarnya kan di modul nggak ada nggak ada angka di belakang koma ya, nggak pakai koma, tandanya kita bisa kurangin komanya, kita bisa hilangin komanya di sini. Ini untuk decrease decimal, ini untuk, mengurangi komanya, ini untuk increase decimal. Kalau kalian mau nambah koma nih, kalau kayak gini kan ditambah-tambah-tambah lagi. Tapi kita mau kurangin dia sampai kayak gini. Oke. Oke, kita lihat dulu. Oke, harusnya aman. Oke, kalau udah kita bisa mulai ke perhitungannya. Kita lihat dulu di sini dibilang nomor registrasi terdiri dari AAA, BB, CC dengan ketentuan berikut. Di mana AAA adalah kode nomor urut, nih 3 di depan ini. BB, kekuatan layanan telepon 2 sampai 50 Mbps. 2 angka yang di tengah ini. CCC itu status hunian. Dia APT untuk apartemen, RMH untuk rumah. Nama pengguna adalah pendaftar layanan away from home. Paket adalah jenis layanan yang diambil dengan ketentuan berikut. 1 single, 2 double, 3 triple. Oke, ini yang pertama, biaya per bulan merupakan biaya yang dikenakan sesuai paket yang dipilih, perhitungan menggunakan tabel bantuan. Tandanya kita pakai tabel yang ini ya, yang biaya per bulan. Caranya, kita lihat dulu, kan tadi kita mau, lihatnya itu dari jenis paketnya kan, single, double, atau triple. Tandanya dia kan ke samping gini. Kalau ke samping, dia itu disebut horizontal. Tandanya kita pakai rumus HLOOKUP. Di biaya per bulan, kalian bisa klik dulu di sini, kemudian pilih ini, insert function, yang fx ini, terus kita ketik HLOOKUP. Oke. Kalau udah bisa klik 2 kali atau di-okein. Nah, lookup value ini itu kita mau tahu ketentuannya tuh apa, yang dilihat dari tabel bantuannya tuh apa. Kan kita mau lihat single, double, triple-nya ya. Sedangkan di sini itu yang menunjukkan jenis paketnya itu kan pakai nomor nih, yang ini. Tandanya kita harus mendefinisikan dulu, 3 itu apa, 1 itu apa, 2 itu apa. Jadi kita definisikan satu-satu. Kita pakai rumus if. Kalian ke sini, terus pilih if. Kalau misalkan nggak ada, kalian bisa ke more function, terus ketik if. Oke. Yang pertama, kita lihat tuh dari sini aja ya. Jadi kita mau urut single, double, triple, jangan lihat dari sininya. Kita pilih, jadi kalau ini itu sama dengan 1,
artinya dia single. Kalian ngetiknya juga harus sama persis dengan tabel bantuannya. Kalau misalkan huruf besar semua, tapi karena ini huruf besarnya di depan aja, tandanya huruf besarnya di depan aja. Dan jangan sampai ada spasi ya. Jadi kutip 2, single kutip 2. Nah, kalau nggak ada, karena masih ada 2 ketentuan, tandanya kita pakai rumus if lagi. If, pilih ini lagi, jadi pilihnya tuh harus yang sejajar sama yang kita kerjain. Jangan ke sini, jangan ke sini, jangan ke sini, jangan ke sini. Oke, kalau misalkan dia sekarang kita masuk ke yang 2, tandanya dia double. Karena sisa 1 ketentuan lagi, kita bisa langsung ketik di sini triple. Nah, kita balik ke rumus lookup. Jadi kalian bisa geser ini terus dipencet lookup-nya. Untuk lookup value-nya udah selesai, kita sekarang ke table array. Table array ini kita mau kasih tahu tabel bantuannya tuh yang mana. Karena kita blok dari sini sampai sini, dari D20 sampai G24, kemudian kita blok, kita pencet F4. Nah, kalau misalkan di laptop atau komputer teman-teman kayak gini, atau misalnya nggak muncul nih dolarnya, tandanya perlu bantuan Fn. Dipencet Fn, F4. Sampai muncul tanda dolar 4 kayak gini. Kenapa harus pakai dolar? Supaya nanti, kan kita nanti ngerjainnya cuma di baris atas aja ya, ke bawahnya kan kita tinggal drag down aja. Nah, supaya tabel bantuannya juga nggak ikut turun, makanya kita kasih dolar. Jadi supaya kasih tahu kalau tabel bantuannya tuh mengacunya ke sini aja, gitu. Oke, table array-nya udah, sekarang kita ke row index number. Nah, ini tuh untuk menunjukkan kalau misalkan di lookup tandanya dia tuh ada di baris keberapa. Ini baris 1, 2, 3, 4, 5. Tapi karena ini barisnya ada 5, tandanya, dan dia dipisahkan lagi menurut kecepatan ininya, internetnya, tandanya kita harus pakai rumus if lagi, karena kita mau mendefinisikan lagi. If, pastikan kursornya di sini ya teman-teman. Kita ke if, kemudian karena kita mau ngambil yang di tengah ini, dan dia adalah angka, kita harus pakai value. Jadi kalau misalkan yang diambil angka harus pakai value, kalau misalkan yang diambil huruf bisa langsung ke posisinya aja. Karena dia di tengah, tandanya kita pakai mid. Kita ambil yang ini, yang sejajar dengan yang kita kerjakan, kemudian start number-nya kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dimulai dari depan, dan karakter atau tanda baca gini tetap kehitung ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Start number-nya 5, number characters-nya kita mau ambil 2. Jadi yang kelima dan 2. Kalau udah 40, tandanya udah benar. Kemudian kita ke rumus if. Kalau misalnya dia sama dengan 20, kita ikutin urutan yang di sini, supaya teman-teman nggak lupa tadi udah masukin berapa ya. Jadi jangan ikutin yang di sininya ya, tapi ikutin di tabel bantuannya. Kalau misalkan dia 20, dia ada di baris 1, 2. Dia ada di baris kedua. Terus kita pakai rumus if lagi. If value mid, sama kayak yang tadi, kita pilih ini, start number-nya 5, number characters-nya 2. Terus kita ke, aduh ini pasti salah nih. Bentar ya teman-teman. Ini kita ke sini, terus ke if value mid. Oke, kita pilih yang ini, start number-nya 5, number characters-nya 2.
terus kita ke rumus if, dipencet di if-nya. Kalau misalnya dia 30, dia ada di baris ke 1, 2, 3. Kalau misalnya bukan, karena masih ada 2 ketentuan lagi, kita pakai rumus if lagi. If value meet. Kita pilih yang sejajar, terus start number-nya 5, number characters-nya 2, terus kita ke rumus if, dipencet if-nya. Sekarang kita ke yang 40. Kalau misalnya dia 40, dia ada di baris ke 1, 2, 3, 4. Terus karena ketentuannya sisa 1, tandanya kita bisa langsung taruh di sini, 5. Jadi bacanya kayak gini, kalau misalnya dia itu kecepatannya 20, dia ada di baris kedua. Kalau misalkan enggak, kalau misalkan dia 30, dia baris ketiga. Kalau misalkan enggak, kalau misalkan dia baris 40, dia baris keempat. Kalau misalkan enggak 20, enggak 30, enggak 40, tandanya dia ada di baris kelima. Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa ke rumus HLOOKUP-nya. Dipencet HLOOKUP yang paling depan, range lookup-nya kita kasih 0. Ini menandakan bahwa kalau misalkan nggak ada nih kriteria yang terpenuhi, itu diisinya berapa? Diisinya 0. Kemudian klik OK. Kalau udah kayak gini, kalian bisa di-drag aja, caranya kalian ke pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus hitam kayak gini, kemudian ditarik. Dipencet kiri di mouse, kemudian ditarik. Oke. Kalau udah kita bisa ubah ke rupiah, dikurangin desimalnya. Nah, kita lihat lagi untuk biaya jaringan apartemen merupakan biaya tambahan yang dikenakan apabila status hunian pengguna adalah apartemen. Perhitungan menggunakan tabel bantuan. Oke, tabel bantuan untuk apartemen ini ya. Kita kan mau lihat dulu, ini kan ada 2 ya, antara rumah atau apartemen. Tandanya kita mau kasih kriteria dulu nih kalau misalnya ini untuk yang, huniannya apartemen ya, tandanya kita pakai rumus jika. If. Kalau misalkan nggak ada, teman-teman bisa ininya nih diganti jadi all. Cuma kalau misalkan ada, bisa langsung diketik aja. Oke, untuk tahu rumah atau apartemen kan kita pakai yang ini ya, yang 3 huruf terakhir, dan ini posisinya ada di sebelah kanan. Tandanya kita pakai rumus right. Kalau misalkan nggak ada, teman-teman bisa ke more function, terus cari right. Kalau udah, oke. Right, kita mau ngambil, eee, yang mana yang mau dilihat? Tandanya ini, yang sejajar sama yang kita kerjakan. Kemudian number characters-nya 3. Jadi dari kanan kita mau ambil 3. 1, 2, 3. Kemudian kita balik ke if. Kalau misalnya dia apartemen, maka dia pakai tabel bantuan yang ini. Kita lihat, tabel bantuannya kan kita mau lihat single, double, triple-nya ya. Tandanya dia ke bawah nih. Kalau ke bawah itu kan disebut vertikal. Tandanya kita pakai rumus VLOOKUP. Di value is true, kita ke sini, terus cari VLOOKUP. Kalau berantakan gini, teman-teman bisa dipencet aja VLOOKUP-nya sekali. Tek, gitu. Sama kayak yang tadi, lookup value-nya kita mau, mendefinisikan dulu yang dilihatnya tuh apa. Kan single, double, triple ya. Karena di sini pakai angka juga, tandanya kita mau mendefinisikan satu-satu. Di lookup value-nya kita pakai rumus if lagi. If ini sama dengan 1, dia single. Terus karena masih ada 2 ketentuan lagi, kita pakai if lagi. If ini sama dengan 2, dia double.
Karena tersisa satu, tandanya kita langsung bisa taruh di sini, triple, sorry, triple. Kalau udah kita balik ke rumus VLOOKUP, table array-nya kita mau ngeblok tabel bantuannya. Dari sini sampai sini. Jangan lupa F4 atau FN F4. Pastikan dolarnya 4. Kolom index number-nya, kalau yang tadi kan kita mau lihat baris keberapa. Nah, karena ini VLOOKUP, kita mau lihat dia di kolom keberapa. Dia kan yang mau kita ambil angkanya ada di kolom kedua ya, 1, 2. Dan karena dia nggak butuh kriteria apa-apa lagi, di sini kita bisa langsung ketik 2. Tandanya, kita mau bilang kalau misalkan value-nya itu ada di kolom kedua, dan dia nggak dipisahkan lagi menurut kecepatannya atau dan lain sebagainya. Nah, range lookup-nya, kalau dia nggak memenuhi kriteria ini, kita bisa kasih 0. Kemudian, di if-nya, kita balik ke rumus if, dipencet if-nya. Value if false-nya, tandanya kalau misalkan dia bukan apartemen, dia kan rumah. Rumah itu kan nggak perlu biaya tambahan ya. Tandanya kita ketik 0. Kalau misalkan udah, oke. Kalau udah kita drag ke bawah. Nah, kita ubah jadi rupiah, dan kita kurangin desimalnya. Oke. Jadi untuk diskon ini, kita lihat ada 3 ketentuan. Dibilang yang pertama itu jika nama pengguna bukan Tom Holland dan paketnya adalah triple, maka diskon yang diberikan sebesar 8%. Jika, tandanya kita pakai rumus if. Dicari rumus if, kalau udah ada, oke. Kemudian, logical test-nya yang pertama, jika nama pengguna bukan Tom Holland dan paketnya adalah triple, maka diskon yang diberikan 8%. Karena di sini pakai dan, tandanya kita harus pakai rumus and. And. Yang pertama tadi dibilang bukan Tom Holland. Tandanya kita pakai rumus not. Nama penggunanya bukan Tom Holland. Kita balik ke rumus and. Tadi logical keduanya dibilang paketnya triple. Tandanya paket dilihat dari sini. Sama dengan triple itu 3. Kalau yang ini nggak usah didefinisikan ya, teman-teman. Karena kita kan nggak pakai tabel bantuan. Kita balik ke rumus if. Kalau dia bukan Tom Holland dan paketnya triple, diskon yang dia dapatkan 8%. Kalau misalnya bukan, nggak memenuhi ketentuan ini, kita masuk ke ketentuan kedua. Jika kekuatan jaringan yang dipilih adalah lebih dari sama dengan 40, atau paket yang dipilih adalah double, maka diskon yang diberikan sebesar 5%. Tandanya kita bisa balik ke sini. Kita pakai rumus if lagi. If. Kemudian tadi dibilang atau, tandanya kita pakai rumus or. Yang pertama tadi, kekuatan jaringan lebih dari sama dengan 40 Mbps. Kan kita mau ngambil yang ini ya, yang di tengah tadi. Jadi kayak tadi kita pakai rumus value mid. Teksnya kita ambil yang sejajar. Start number-nya 5, number characters-nya 2. Terus kita balik ke rumus or. Kalau misalnya dia lebih dari sama dengan 40. Logical keduanya kalau paketnya adalah double. Maka diskon yang diberikan 5%. Kita ke if. Jadi kalau misalkan dia lebih dari sama dengan 40 dan paketnya double, dia dapat diskon 5%. Nah, karena ketentuan di sini tinggal 1, kita bisa langsung masukin 2%.
Jadi jadi kalau misalkan dia memenuhi ini, dia 8%, kalau misalkan enggak, kalau misalkan dia memenuhi yang ini, dia 5%. Tapi kalau misalkan enggak juga, tandanya dia pakai yang 2%. Dia dapat diskon yang 2%. Kalau udah, kalian bisa lihat previewnya, kalau udah kayak gini, bisa klik oke. Terus di-drag. Nah, kita kan mau dalam bentuk persen ya, tandanya bisa kalian blok, kemudian di sini kalian pilih yang percent style. Nah, oke. Selanjutnya kita ke total biaya per bulan. Adalah total biaya per bulan termasuk diskon yang diberikan kepada pengguna. Total biaya per bulan rumusnya biaya per bulan ditambah biaya jaringan apartemen dikurang diskon. Diskon adalah percentage diskon dikali biaya per bulan. Oke, kalau biaya per bulan ini gampang, kita ketik di sini aja, karena ini nggak pakai rumus. Jadi tadi dibilang biaya per bulan, tadi kita pencet sel yang ini, ditambah biaya jaringan apartemen. Dikurang, buka kurung, diskon adalah percentage diskon dikali biaya per bulan. Tandanya ini dikali biaya per bulan. Nah, kalau udah bisa kalian enter, terus di-drag sampai bawah. Oke, kita ubah lagi jadi rupiah, dikurangin komanya. Nah, untuk total yang ini, nggak ada di ketentuan, cuman kalian bisa ngerti lah ya, ini tuh maksudnya total biaya per bulan untuk semuanya ini berapa. Karena kita pakai rumus sum, bisa kalian ketik aja, kemudian kalian blok dari G5 sampai G14. Nah, kalau udah enter. Atau kalau mau pakai keyboard aja, nggak pakai mouse, kalian bisa juga sum, terus kalian ke atas dulu, gini, sama dengan sum, buka kurung, kalian ke atas, nggak bisa deh, pokoknya harusnya kayak gini, terus di shift, naik, 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 tutup kurung, oke, cuman diblok aja nggak apa-apa. Kalau udah kita ubah jadi rupiah, dikurangin komanya. Untuk yang total biaya per bulan dari rumah, tandanya kita mau menjumlahkan total biaya per bulan, tapi untuk yang rumah aja. Tandanya kita pakai rumus sum if. Kenapa sum if? Jadi sum if itu ketika kita mau menjumlahkan sesuatu dengan kriteria tertentu. Range. Jadi range di sini itu untuk kriterianya. Kan kita mau ngambil dari sini ya. Ini kita blok, kemudian kriterianya kita mau ambil rumahnya aja. Bentar, oke. Kita kan mau ambil rumahnya aja, cuman karena dia ada kombinasi dengan yang lainnya, tandanya kita harus pakai rumus ini. Ini dihafal aja ya teman-teman. Jadi, kutip 2, bintang, kutip 2, dan kutip 2, RMH, kutip 2, dan kutip 2, bintang, kutip 2. Nih, kutip 2, bintang, kutip 2, dan kutip 2, RMH, kutip 2, dan kutip 2, bintang, kutip 2. Terus sum range-nya kita mau pilih yang ini, di blok. Dari G5 sampai G14. Kalau udah, oke. Kita ubah dalam rupiah. Kalau udah, sekarang kita ke yang banyaknya pengguna paket single dan paket triple. Kalau untuk ini kita pakai rumus count if. Kenapa bukan sum? Karena kalau sum itu kita mau menjumlahkan
value kayak gini nih. Sedangkan kalau count kita cuma pengen lihat jumlahnya berapa sih, jumlah datanya berapa sih, gitu. Range-nya kita pilih yang ini, dari C5 sampai C14, kemudian kriterianya kita pilih yang single dulu. Single itu 1. Kemudian kalian ke sini, ke rumus ini, jadi kalau misalkan tadi kalian dari sini, kalian pindahin kursornya ke sini, ditambah kita ke rumus lagi, count if lagi, oke. Range-nya sama kayak yang tadi, kriterianya triple atau 3. Kalau udah, oke. Nah, oke, udah kayak gini, sekarang kita lihat modul lagi. Poin 8, semua tabel diisi dengan menggunakan formula. Jadi ini harus pakai formula ya. Kalau misalkan kalian tahu nih, walaupun di sini bisa dihitung sendiri jumlahnya berapa, cuman, yang kita nilai itu formula yang kalian masukin. Oke, kalau udah, poin 9, copy sheet 1 ke sheet 2, sheet 1 ke sheet 2, lalu lakukan sortir berdasarkan nama pengguna. Nah, copy ini ada beberapa cara, jadi yang pertama itu, kalian bisa klik kanan di sheet 1, kemudian move or copy, pilih create a copy, dicentang, kemudian move to end. Oke. Atau kalian bisa pencet CTRL di keyboard, ditahan, kemudian klik mouse kiri kalian, kemudian ditarik ke belakang gini, sampai muncul segitiga hitam kecil. Nah, terus cara lainnya lagi, kalian bisa copy satu sheet ini di pojok kiri atas, kemudian pakai shortcut CTRL-C sampai dia muncul kayak gini. Terus kalian tambah sheet baru. Di ujung kiri atas, kalian pencet lagi sampai terblok semua, kemudian CTRL-V. Nah, kalau udah tadi dibilang kita buat sortir dulu berdasarkan nama pengguna. Kemudian yang kedua, subtotal berdasarkan sortir yang dilakukan. Sortir berdasarkan nama pengguna dan subtotal. Jadi kalian bisa blok di sheet yang baru ini ya, jangan yang di sini. Jadi di yang baru ini kita blok dari nomor registrasi sampai bawah sini. Jangan sampai total, sampai sini aja. Kalau udah, di home ini, di sebelah kanan ada sort and filter. Dipencet, kemudian custom sort. Sort by-nya kita pilih nama pengguna. Nah, kalau udah, kita klik OK. Udah muncul, udah disortir juga berdasarkan nama pengguna. Kemudian, subtotal berdasarkan sortirnya. Masih diblok lagi. Kita ke data. Ya, ke data. Kan tadi dari home. Kita ke data, kemudian kita ke subtotal, kemudian dipencet aja. Add each change in-nya kita ganti nama pengguna. Kemudian pastikan yang tercentang total biaya per bulan. Kemudian klik OK. Nah, kalau udah kayak gini, udah oke. Kemudian kita lanjut. Buatlah pivot table dengan ketentuan sebagai berikut. Filters diisi dengan paket, rows diisi dengan nama pengguna, dan diskon, values diisi dengan biaya per bulan, dan total biaya per bulan. Kita mau buat pivot table. Sheet yang ini tadi, kalian bisa ganti namanya jadi subtotal. Kemudian kita balik lagi ke sheet yang pertama, kita blok lagi dari nomor registrasi sampai bawah sini. Kemudian kita ke insert, kita ke pivot table,
pilih yang from table or arrange, atau kalian bisa langsung pencet di sini. Terus pastikan yang tercentang new worksheet ya, karena kita mau bikin pivot table-nya di sheet baru. Kalau udah klik oke, kita lihat tadi ketentuannya, filter diisi dengan paket. Paket kita masukin ke filters. Di-drag aja ya teman-teman. Kemudian rows diisi nama pengguna dan diskon. Nama pengguna di rows dan diskon. Nih, pastikan ada 2. Kemudian, values diisi biaya per bulan dan total biaya per bulan. Biaya per bulan di values dan total biaya per bulan. Nih. Oke, kalau udah kalian bisa close. Terus biar lebih rapih, kalian bisa blok, kita mau ubah jadi rupiah. Kalian ke home, di sini kita pilih rupiah. Kemudian kita hilangin komanya. Udah deh. Oke, kalau udah kayak gini, kalian bisa kumpulin di assignment dengan nama file praktikum 7 Excel _name_nama. Oke, mungkin oke, ini kita ganti dulu ke belakang. Kita pindahin ke belakang, kemudian kita ganti pivot table. Kalau udah, praktikum 7 selesai sampai di sini. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke aku atau Kak Cut, bisa melalui grup atau personal chat. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Semangat!